Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kita akan melihat, merasakan kembali suasana-suasana orang-orang soleh dahulu sebelum kita. Mereka akan memberikan kepada kita pesan-pesan yang menenangkan, menyejukkan jiwa, dan kemudian menghadirkan suasana yang lebih bermakna dalam kehidupan. Beberapa contoh nasihat para ulama yang selalu mengarah dan mengajak untuk lebih fokus pada kehidupan akhirat. Yang pertama, barang siapa yang beramal semata-mata untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi urusan agama dan dunianya. Yang kedua, barang siapa yang membaguskan sikap-sikapnya yang tersembunyi, maka Allah akan membuat baik sikap-sikapnya yang tampak. Dan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya kehidupan itu memang sesuatu yang harus diupayakan, harus diperjuangkan. Kenapa? Karena tabiat kebaikan itu sendiri adalah harus berlelah-lelah. Semua kebaikan akan dilingkari dengan berbagai hal yang melelahkan. Nah, untuk itulah maka Allah persiapkan, Allah selalu latih kembali kita untuk berazam kuat terhadap kebaikan di bulan Ramadan dengan suasana yang agak berat. Dan bahkan berat bagi orang-orang yang memang tidak terbiasa berkonsentrasi kepada kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan dan dipertahankan dengan santai-santai. Sering orang mengatakan kepingin kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Itu tidak ada kaidah yang bisa menerangkan itu. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak hal yang Allah isyaratkan ya di dalam proses kehidupan akhirat. Tentu saja kita tahu Al-Quran diturunkan itu sepertiganya berisi sejarah. Allah tidak pernah bosan menceritakan umat-umat terdahulu. Kaum Ad, Tsamud, Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh, mereka dihancurkan. Mereka berhasil dari segi ilmiah, tetapi dengan keberhasilan itu tidak mentaati Allah. Allah tidak bangga dengan pencapaian manusia secara duniawi. Kalau di puncak pencapaian justru tidak taat. Alam ini Allah yang mengatur, maka harus ikut sistem Allah. Seandainya ada satu pelanggaran hukum, maka pasti hancur kehidupan ini. Manusia sama, ketika keluar dari jalan Allah, maka pasti akan banyak kerusakan. Demikian kaidah-kaidah kehidupan yang ditulis dalam Al-Quran. Bedanya orang sekarang itu dibandingkan orang dahulu, sebenarnya secara substansi kesalahannya hampir sama, tetapi cara berbuat dosanya berbeda. Karena kecanggihan teknologi ya bisa memfasilitasi cara berbuat dosa dengan sangat canggih. Maka balasan ya yang Allah siapkan kapan
kaum itu diberikan azab, itu tetap menjadi hak penuh Allah. Yang jelas Allah akan tetap memantau. Dosa sekecil apapun ada kompensasinya. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa pencapaian akhirat berkonsentrasi pada kebaikan, terus menumbuh suburkan kebaikan, itu membutuhkan ilmu. Dan orang itu baru bisa merasakan kelezatan ilmu ketika dia sudah sampai pada titik berlelah-lelah belajar. Setelah kemudian berlelah-lelah dan kemudian menguasai, baru kemudian Allah akan membukakan banyak jalan. Itu yang menjadikan setiap orang itu berkembang kemampuan memecahkan masalahnya. Tentu saja semakin banyak ilmu, makin banyak jalan keluar untuk memecahkan persoalan. Seperti halnya kita hafal jalan. Macet di sini bisa menemukan jalan yang lain. Macet di sana kita pun akan bisa menemukan jalan dan kemudian kita akan sampai pada tujuan. Sehingga perlu kita pahami bahwa tidak semua orang berilmu punya keberkahan atau ditumbuh kembangkan kebaikannya. Ada orang ilmunya banyak, pandai bicara tentang Al-Quran, tapi berbuat maksiat. Ada yang hafal Al-Quran, ahli tafsir, ya, dan kemudian memakai ilmunya itu justru untuk melemahkan posisi dan kedudukan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah pun akan memberikan bagian, ya, dari apa-apa yang dilakukannya itu. Salah satunya adalah tidak memberikan sinar pada hatinya. Tidak bisa menikmati lezatnya keimanan. Tidak bisa berbahagia dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kenapa ada orang berilmu kemudian tidak berkah? Karena memang karakter itu terbentuk tidak sekedar karena ilmu. Ya, karakter itu terbentuk setelah orang itu punya ilmu dan kemudian dia berjuang bagaimana dia menerapkannya dengan berbagai kesulitan dan dengan berbagai ujian yang Allah berikan, ya, untuk mengokohkan dirinya, ya. Akhirnya dia akan sampai pada kebaikan. Apa saja ujian-ujian yang kemudian akan menjadikan berat perjalanan kita? Yang pertama, kadang manusia itu salah dalam memproses ujian. Orang banyak menempatkan ujian itu di hatinya. Padahal orang diuji itu agar dia bersegera memperbaiki jiwa-jiwanya. Orang diuji itu agar segera menajamkan ilmunya untuk mencari berbagai cara, ya. Dan orang diuji itu dia didorong untuk berlelah-lelah menemukan banyak hal, ya, agar dia bisa dikokohkan sebagai sebab kebaikan bagi orang lain. Begitulah keadaan atau hal-hal yang perlu kita pahami, ya, dari kehidupan. Kehidupan akhirat membutuhkan perjuangan. Kehidupan akhirat membutuhkan pengorbanan. Kehidupan akhirat membutuhkan keterampilan. Dan kehidupan akhirat membutuhkan latihan yang terus-menerus dan bahasa manusiawi melelahkan. Namun semua hal yang sudah kita keluarkan itu oleh Allah akan diberikan bagian balasannya, bahwa menjadi sebab kebaikan bagi banyak orang itu adalah bagian yang terbaik dari investasi, ya, kehidupannya. Kelak sekalipun kemudian dia sudah meninggal, maka bagian-bagian yang melelahkan itu akan tetap menjadi bagian kebaikan yang akan tetap
terkirim dan bahkan menambah berat timbangan-timbangan kebaikan di yaumul akhir. Fastabiqul khairat, al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.